Shalom, kita jumpa lagi dalam acara kolaborasi. Kali ini saya berkolaborasi dengan seorang hamba Tuhan dan seorang worship leader yang luar biasa. Hamba Tuhan ini adalah seorang gembala sidang dari Palopo, Sulawesi Selatan. Beliau bernama Pendeta Herman W. Chandra Hashim, Master Divinity dan Master Pendidikan. Dan seorang worship leader yang luar biasa yang dipakai Tuhan baik di Indonesia maupun juga di luar negeri, bernama Ona Roriwo. Nah, kita akan membahas bersama tentang integritas masihkah relevan di zaman ini. Amsal berkata demikian, Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini berbicara tentang kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dan salah satu bentuk kepercayaan dari integritas adalah orang itu apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, selanjutnya di masa ini, di zaman ini, zaman modern ini, hukum dan kebenaran itu bisa dibeli oleh uang. Uang menjadi penentu, uang bisa menjadi segala-galanya. Uang bisa memberi hukum, uang bisa memberi kebenaran, sehingga bangsa ini bahkan di mana saja mengalami krisis integritas. Mereka yang berada bekerja dalam ranah hukum dan kebenaran, ada yang berani untuk mengorbankan integritasnya demi mendapatkan uang. Dan banyak kasus yang terjadi hari-hari ini. Nah, zaman sekarang seseorang yang benar justru dianggap orang yang aneh. Orang yang hidup jujur dianggap orang yang aneh. Justru orang yang berbuat jahat malah dipuji. Orang yang korupsi malah disanjung. Di manakah integritas di bangsa ini? Pernahkah kita perhatikan bahwa para koruptor seringkali adalah seorang yang religius? Ya, bentuk penampilannya, pakaiannya, jubahnya, perkataannya, tetapi ternyata dia adalah seorang koruptor. Mungkin dia orang Kristen yang sering menyumbang untuk rumah ibadat, pergi ke gereja, bahkan menjadi seorang pelayan Tuhan. Ternyata agama pun tidak menjamin seseorang mempunyai integritas. Karena itu saudara, ada 3 kesalahan pokok dalam memaknai agama. Yang pertama, agama itu sering disosialisasikan dalam bentuk ritual semata. Hanya hafalan, hanya kebiasaan, tetapi kehilangan penghayatan. Agama sering diartikan sebagai sebuah kewajiban yang bila melakukannya akan diganjar pahala dan sorga, sedangkan mengabaikannya diganjar dosa dan neraka. Agama seringkali juga ditafsirkan sebagai urusan kita dengan Tuhan, padahal esensi agama adalah kasih. Bahkan saya dengan berani mengatakan bahwa tanpa kasih tak ada gunanya kita beragama. Sekali lagi, tanpa kasih tak ada gunanya kita beragama. Orang yang religius atau orang yang beragama seringkali mengambil keputusan pada saat sebuah kejadian sedang terjadi. Sementara orang yang spiritual, yang telah menentukan misi hidupnya, mengambil keputusan jauh-jauh hari, bahkan sebelum peristiwa apapun terjadi. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan baik dengan sesama. Orang yang beragama terlihat baik dengan sesama,
tapi hubungannya dengan Tuhan hancur, hanya berupa rutinitas biasa. Saudara yang kekasih, warga kerajaan, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas merupakan kualitas atau kondisi yang utuh, yang tak terpecah, lengkap. Satu sisi berkata kebenaran, di lain sisi pun berkata kebenaran. Satu sisi dia jujur, di lain sisi pun harus bertindak jujur. Apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Utuh, tidak terpecah. Ini juga menyangkut tentang mindset, menyangkut tentang jiwanya, tentang kepribadiannya, semuanya utuh. Bagaimana seseorang manusia bisa utuh? Kalau dia terlahir kembali dan memaknai kehidupan ini dalam konteks pencariannya kepada Tuhan, menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia membangun kehidupannya secara spiritual, bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Karena itu, integritas seseorang dapat dilihat dari perkataan dan perbuatannya sama. Hidup jujur dalam perkataan dan keuangan, bertanggung jawab sehingga dapat dipercaya, berkomitmen dalam apa yang dikatakannya, dan tidak mengkompromikan kebenaran demi apapun juga. Mari kita nikmati ujian dari Saudari Ona Roriwo, dan kemudian kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan tentang integritas dari Bapak Pendeta Herman W. Chandra Hashim. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus,
Apa itu integritas? Anda dan saya pernah mendengar kata itu. Namun, bila jujur berbicara, ada banyak orang belum memahami pengertian integritas itu sendiri. Integritas berasal dari bahasa Latin integrate, komplit, utuh, sempurna, yang artinya tidak bercacat. Seseorang dikatakan berintegritas apabila orang itu transparan, tanpa memakai atau mengenakan topeng. Menyatunya kata dan perbuatan tetap sama di depan maupun di belakang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dari mana Anda dan saya mengawali nilai-nilai integritas itu? Langkah yang paling tepat untuk mengawali nilai-nilai integritas itu dimulai dari rumah tangga. Karena rumah tangga adalah institusi pembelajaran yang paling utama. Di sana, anak-anak sejak kecil dilatih, diajar oleh para orang tuanya tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan, dan semuanya mereka dapatkan dari rumah. Di sini peran orang tua sangatlah penting. Mereka diharapkan mengajarkan anak-anaknya tentang hal-hal yang baik. Anak-anak yang terlebih dahulu diajar tentang nilai-nilai integritas dari rumah, di kemudian hari mereka dimampukan untuk bisa menempatkan diri dengan baik di lingkup pergaulan dan mampu bersikap bijaksana. Apa saja yang diajarkan tentang integritas? Jujur, bisa dipercaya, menghargai janji, menghargai waktu, setia, dan memiliki prinsip-prinsip tentang kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tidak sampai di situ saja, yakni para orang tua hanya membekali dengan pengajaran-pengajaran, melainkan orang tua diharapkan maju selangkah lagi, yaitu mereka boleh menjadi pelaku-pelaku utama yang secara praktis menerapkan, menghidupi nilai-nilai integritas di dalam kehidupan mereka. Atau dengan kata lain, mereka boleh menjadi teladan. Keteladanan yang ada dari orang tua adalah sarana yang paling efektif dan dapat digunakan sebagai jembatan bagi mereka untuk mengajarkan nilai-nilai integritas. Firman-Nya menuturkan, 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Alkitab mau menjelaskan secara sederhana bahwa membangun integritas itu selalu berawal dari dalam keluarga. Lois menurunkan perkara-perkara yang baik pada Ionike. Ionike menurunkan nilai-nilai integritas kepada Timotius. Dan Timotius menghidupi itu. Dan ketika ia menjadi dewasa, ia boleh menjadi pelaku-pelaku dari integritas itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.